Zalim itu dimaknai dengan makna dia satu, setidaknya di antara makna yang sering dijelaskan kepada kita adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya kemudian dalam hal apapun, bahkan sampai hal-hal sepele pun ya, kalau itu bukan pada tempatnya, itu sudah masuk bagian dari kezaliman. Nah, makna yang kedua teman-teman sekalian adalah diantaranya yang juga sering dijelaskan oleh para guru-guru kita, makna zalim itu adalah mengotak-atik sesuatu, ya, ngurusin sesuatu yang itu bukan urusan dia, bukan miliknya. Dia tidak punya hak, dia tidak punya kepemilikan di situ, dia ngotak-atik urusan itu zalim namanya. Betul ya? Ini ada orang punya sawah gitu kan, ini punyanya dia. Tiba-tiba orang yang punya rumah di sampingnya nggak punya urusan sama sawah ini, dia bukan pemilik sawah, tiba-tiba ikut komentarin, ngurusin, zalim namanya, ya. Lalu kemudian ikut-ikut nimbrung apa tanpa seizin yang punya, zalim namanya nih. Karena dia ngurusin, ngotak-atik sesuatu yang bukan miliknya. Nah, coba kita ambil dua makna ini saja teman-teman. Satu, ya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dua, ngotak-atik sesuatu yang bukan miliknya. Kira-kira, teman-teman ya, kira-kira. Dari dua makna ini, mana posisi manusia di sisi Allah Ta'ala yang tidak termasuk di dua ini? Gak ada, ya. Satu, manusia itu adalah milik Allah Ta'ala. Artinya, sang pemilik manusia itu adalah Allah, bahkan tidak hanya manusianya. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kan? Dan bagi Allah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk manusianya, makhluk kecil di dalam bumi ini. Ya. Maka kalau semuanya milik Allah, berarti apapun yang dilakukan Allah terhadap miliknya, itu bukan kezaliman. Bisa dipahami ya teman-teman, saya ulangi lagi kalimatnya. Apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap apapun yang itu miliknya, itu bukan kezaliman. Kalau semesta ini milik Allah Ta'ala, maka apapun yang Allah Ta'ala perbuat terhadap semesta, itu bukan kezalimannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena semua milik Allah, ya. Maka tidak mungkin zalim. Kemudian yang kedua, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, nggak mungkin. Oh, ini yang jelas yang memiliki semuanya Allah Ta'ala. Maka Allah tidak mungkin salah, tidak mungkin asal-asalan menempatkan sesuatu, kemudian jadi tidak pada tempatnya. Itu nggak mungkin. Nah, maka ketika memandang sakit ketika diberikan Allah, ini bukan bentuk kezaliman. Kenapa? Karena ya memang aslinya kalau mau kita bahasa kasarnya gitu ya, ya terserah Allah. Mau siapapun diuji pakai sakit, siapapun terserah. Sakitnya modelnya apa, terserah. Berapa lama pun sakitnya dikasih, terserah. Oh, memang manusia itu miliknya Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita mau bicara, layak gak manusia diuji sama sakit? Sungguh sangat layak. Ya. Sangat layak sekali teman-teman. Kenapa? Karena ini bagian dari mengingatkan dia betapa nikmatnya punya sehat. Tidak hanya itu, Bapak Ibu. Ketika seorang diuji dengan sakit, dia akan disadarkan dengan betapa banyak kenikmatan yang masih Allah Ta'ala berikan. Contoh sekarang ini. Coba, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, coba list saja. Tulis di kolom komentar boleh, nulis di sini boleh. Coba, dengan posisi teman-teman sekarang, barangkali ada yang sedang sakit sekarang, sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Hitung, banyak mana nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan ujian sakit yang Allah Ta'ala sedang timpakan. Hitung coba. Kita mulai aja dari teman-teman bisa akses video ini, live streaming ini. Bisa ngeliat, ya. Bisa mendengar. Itu sudah dua nikmat. Yang kalau mau kita detailkan, panjang kali lebar. Melihat itu urusannya bukan hanya mata. Bagaimana cara mata menangkap cahaya. Ini Bapak Ibu masih ngelihat dengan kontras warna yang jelas, ya. Ini ada kepakaian pastor, rompi, dan seterusnya. Kalau cukup keren, bisa dipesan ya di pastor, silahkan. Ada pejizab dan seterusnya. Boleh nanti silahkan ya. Bisa dipesan di pastor, WA ke admin ya. Nah itu kan kalau kontras jelas ya, kalau sudah agak rabun warna kan sulit ya. Melihat kerennya baju pastor. Ini titipan iklan ya teman-teman ya. Itu contoh tuh, bisa melihat. Itu kan berarti kan daya tangkap mata terhadap warna, cahaya. Kemudian belum lagi itu berarti bicara otot mata, retinanya, saraf mata. Sekian banyak poin yang itu masih Allah Ta'ala jadikan nikmat kepada diri kita saat ini. Itu baru bicara mata. Belum kita bicara telinga, teman-teman. Ya. Belum kita bicara perasaan. Bahagianya kita bisa berhadir di kelas PAS, gitu ya. Bahagianya bisa berhadir di menyimak video live streaming ini, ya. Materi-materi pelatihan yang disampaikan. Ini Masya Allah, gitu ya. Itu baru sekian banyak nikmat. Belum kita list yang lain. Bisa duduk, gitu. Bisa sambil ngopi, di barangkali ada sambil nyemil-nyemil, ya kan.
Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Jadi dibandingkan dengan ujian sakit yang Allah Ta'ala ujikan, ternyata Allah Ta'ala masih lebih banyak memberikan kita kenikmatan. Nah ini teman-teman ya, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Meskipun itu ujiannya sakit dan parah, versi kita, yakinlah itu bukan bentuk Allah Ta'ala sedang berbuat zalim kepada kita. Karena memang kita pantas diuji untuk itu. Ya, ini bagian awal, agar mengawal kemudian nanti ikhtiar kita, semangat kita, motivasi kita berikutnya, agar tidak ada orang yang mudah putus asa, menyalahkan Tuhannya bahkan, atau kemudian dia merasa bahwa sepertinya memang hidup saya ini selalu disia-sia, gitu. Naudzubillah, ya, tidak ada putus asa di situ. Baik ya teman-teman ya, itu bagian yang pertama, yaitu tentang wala yadhlimu rabbuka ahada. Kemudian kita lanjut di ayat yang berikutnya. Nah ini ya. Ini ayat berikutnya yang penting juga untuk kita tadabburi adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini adalah kalimatnya Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Nah di ayat ini teman-teman sekalian, ini adalah kaidah yang harus menjadi mindset setiap orang yang beriman. Yaitu adalah poin penting bagaimana meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan sederhana kira-kira buat teman-teman semuanya nih, buat peserta Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini. Kira-kira ayat ini berfungsi untuk siapa? Ya. Apakah hanya untuk orang yang sakit? Ataukah juga untuk mereka yang membantu ikhtiar orang yang sedang sakit, terapis dalam hal ini, atau tabib atau dokter atau siapapun lah namanya kita sebut. Kira-kira menurut teman-teman ini ayat ini ditujukan untuk siapa kira-kira? Apakah hanya untuk orang yang sakit ataukah untuk orang yang juga membantu ikhtiar orang yang sedang sakit? Ditulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, betul ya. Tahu betul dari mana ya? Kalau ada yang jawab dua-duanya, nah ini betul ya. Ayat ini berfungsi untuk semua karena namanya Quran, kita sebut Quran ini panduan ya. Maka poin di sini ayat ini memang ditujukan untuk siapapun, ya, baik itu orang yang sedang sakit maupun juga orang yang sedang membantu ikhtiar ya kesembuhan orang lain. Nah, bagi orang yang sakit fungsinya apa teman-teman sekalian? Orang yang sakit, orang beriman, ketika dia meyakini betul bahwasanya wa idza maridtu fahuwa yashfin, yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala, maka setidaknya itu akan menghadirkan ketenangan jiwa. Ya, dan bukankah kesembuhan itu juga sebagian guru kita mengatakan berawal dari jiwa yang mulai membaik, gitu ya. Ketenangan jiwa teman-teman sekalian. Kenapa? Karena begitu kemudian yakin kita taruh bahwasanya hanya Allah yang menyembuhkan, maka nanti hasil apapun dari setiap ikhtiar yang kita lewati, gitu ya. Ini misalkan kemudian ujian sakit yang Allah Ta'ala berikan ternyata mengantarkan kita untuk berikhtiar dengan 1, 2, 3 jenis ikhtiar gitu ya. Dan ternyata belum bertemu dengan solusi yang pas gitu ya. Belum ada efek dan seterusnya. Itu tidak menjadi masalah bagi seorang hamba. Kenapa? Karena dia sangat yakin bahwasanya yang bisa menyembuhkan dia memang bukan ikhtiar ini. Tapi itu aja adalah Allah Ta'ala. Tapi juga tidak menjadikan orang itu kemudian mudah berpangku tangan gitu ya. Ya sudahlah, terserahlah. Kapan Allah mau nyembuhin saya terserahlah gitu ya. Bukan juga begitu. Karena ikhtiar ini sifatnya ya kewajiban manusiawi ya. Namanya orang mau sembuh, ya dia harus berikhtiar mencari caranya biar bisa menjemput kesembuhannya. Adapun hasil, maka itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjaga asa, teman-teman sekalian. Menjaga keyakinan, menjaga ketenangan jiwa sehingga dia tetap yakin bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Bisa dipahami ya teman-teman, bisa dirasakan ya. Ini yang kemudian menjadi beda ketika kemudian ada sebagian ya terapi, pengobatan atau ikhtiar berobat apapun lah yang kemudian sampai pada titik dia berani memberikan batas tenggat waktu umur seseorang. Jadi dia sudah melampaui posisi sebagai hamba gitu ya. Sudah mulai ikut-ikutan urusannya Allah Ta'ala ini. Ngasih vonis misal ini bapak ini kayaknya umurnya nggak panjang gitu. Kan banyak ya, ada beberapa teknik pengobatan yang kadang sampai begitu itu caranya. Nah ini berbahaya teman-teman sekalian ya. Mulai seperti itu. Dan bagaimana coba efeknya ke jiwa seorang? Apalagi kalau misalnya dia disebutkan umurnya sudah nggak lagi panjang. Ya,
ini jatah Bapak hidupnya tinggal 2 minggu lagi. Ya kadang orang perlu shock terapi begitu ya. Dan hampir bisa dipastikan orang kalau sudah dapat vonis umurnya tidak lebih dari 2 pekan ya, itu insya Allah selama 2 pekan pasti dia auto sholat itu ya teman-teman ya. Sholat malam, ya tilawahnya, sedekah. Masya Allah lah ya. Tapi ternyata begitu masuk pekan ketiga kok masih hidup juga itu. Bisikan setannya mulai tambah kenceng. Masya Allah. Nah ini teman-teman ya, jadi poin keyakinan sini ada dia menjaga asa itu dan menghindarkan seseorang untuk jatuh kepada kesyirikan, menduakan Allah dari segi kemampuan untuk menyembuhkan. Contoh sederhana begini, kalau sekarang saya sebutkan ke teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, coba kalau teman-teman merasakan pusing, nah pusing ya, kira-kira yang pertama kali terlintas di kepalanya teman-teman apa? Tulis di kolom komentar. Langsung ya. Coba dengar kata pusing. Kalau saya kena pusing, yang saya ingat pertama kali apa? Nah gitu ya, coba. Atau kalau saya sakit gigi, nah yang pertama kali teringat apa? Coba lihat teman-teman. Ada nggak yang nulis, kalau ada yang nulis merek obat? Nah itu ya. Coba teman-teman lihat. Hal apa yang paling terlintas di kepala kita ketika kita menyebutkan jenis penyakit tertentu atau kita terkena penyakit tertentu kemudian kita teringat merek apapun itu nama obatnya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya telah menaruh yakin bahwa saya dengan mengkonsumsi ini maka insya Allah keluhan kita bisa sembuh, gitu kan ya. Nah tapi bahayanya adalah kalau ini dibiarkan, apa yang muncul berikutnya? Kegelisahan. Saat apa? Saat lupa minum obatnya, saat lupa tidak punya obatnya, gitu kan ya. Itu yang terjadi, betul kan? Contoh, banyak gak orang yang dia punya keluhan pusing lama, ya entah namanya macam-macam lah ya, keluhan namanya vertigo lah, macam-macam, migrain, macam-macam lah ya. Lalu kemudian justru yang memicu munculnya sakit kepala itu adalah ketika dia lupa bawa obat yang harus dia konsumsi rutin setiap hari. Jadi biasanya dia minum obat nih, ya kan? Untuk hindarin biar dia nggak pusing gitu kan. Terus tiba-tiba di hari itu, di momentum itu dia lupa bawa teman-teman. Dan ternyata pusingnya kumat gara-gara apa? Gara-gara dia lupa bawa obat pusingnya itu sendiri. Bisa dirasakan nggak sih rasanya teman-teman? Jadi keyakinannya itu sudah mulai berubah gitu loh. Yang seharusnya dia sandarkan bahwasanya yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Kan Allah Ta'ala maha menyembuhkan. Asy-Syafi. Ya. Dan Allah Ta'ala tidak perlu bersandar dengan apapun untuk menyembuhkan seorang. Dan buktinya kita temukan sering kan. Ada orang yang tiba-tiba sembuh. Tanda kutip ya. Tanpa kemudian dia melewati ikhtiar. Ada yang cukup dengan istirahat, sembuh. Ada yang cuma butuh ngobrol sama temennya sembuh gitu ya. Data kurang teman curhat dan seterusnya lah itu ya. Jadi sederhana teman-teman sekalian. Ini poin untuk yang. Nah, apa kemudian tadi kita sampaikan kegelisahan? Tadi bentuknya. Begitu yakinnya dia taruh kepada selain Allah Ta'ala. Ketika selain Allah Ta'ala itu tidak memberikan kesembuhan pada dirinya, yang padahal biasanya gitu ya, atau yang dia yakini awalnya ini udah super, ini obat mahal, ini dokter spesialis, ini tabib terkenal lah gitu ya. Ternyata kok sampai di situ pun juga tidak kunjung sembuh. Apa yang terjadi ketika tidak dia sandarkan ke Allah? Dia akan putus asa di situ. Dia merasa wah gitu ya. Wah, padahal saya sudah ke sini loh, Pak. Padahal saya sudah minum ini loh. Padahal sudah saya bayar mahal segini gitu loh. Penyesalan demi penyesalan. Putus asa, ya. Memblame, dia menyalahkan dirinya, seterusnya. Nah, ini yang tidak diharapkan. Nah, bisa dipahami ya, itu bagi orang yang sakit. Bagi orang yang membantu, apa fungsinya teman-teman sekalian? Orang yang membantu, misal ini ya, Bapak Ibu kita terapi gitu ya. Bapak Ibu, atau misalnya teman-teman bantu orang lah gitu ya, terapi gitu kan. Kemudian setelah diterapi ternyata sembuh. Oh, itu tidak menjadikan orang yang membantu kemudian menjadi apa? Sombong. Karena dia sangat yakin betul bahwasanya yang bisa menyembuhkan ini hanya Allah Ta'ala. Sedangkan apa yang dilakukan hanya sifatnya ikhtiar manusiawi. Saya cuma bantu nih dengan ilmu yang saya punya. Nah gitu ya. Nah seperti itulah teman-teman. Bisa dipahami ya? Baik. Nah sekarang kita masuk ke nas berikutnya. Nah kita sekarang geser ke hadis ya. Ini adalah kalimat Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, hadis ini redaksinya banyak beragam di banyak riwayat. Dan Nabi SAW mengatakan di riwayat ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, likulli da'in dawa, fa idza usibat dawa udda'i baru abi idznillah azza wajal. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Saya lebih suka menerjemahkan dawa di sini dengan terjemahan solusi ya, karena kalau
Diterjemahkan obat itu seakan-akan yang sudah terstigma di pikiran kita itu kan namanya obat itu selalu apa yang diminum gitu ya. Nah, sedangkan obat solusi kesembuhan gitu kan, solusi kesembuhan itu tidak selalu dengan yang diminum, nah, gitu ya. Nah, di kulidain dawa, dan kata Nabi SAW, ketika solusi penyakit itu ketemu ya, penyakit itu ketemu dengan solusi yang tepat, maka baru biidznillah azza wajal dia bisa hilang. Sekali lagi endingnya atas izin Allah Ta'ala. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Di hadis ini kalimat Nabi ya, dan di antara konsekuensi dari keimanan kita sudah bersyahadat sebagai seorang muslim, adalah kita wajib membenarkan setiap perkataan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkataan ataupun perbuatan, apapun yang datang dari Nabi kita wajib benarkan. Bahkan sampai para ulama menuliskan, gitu kan, di antara pembatal keislaman kita adalah ketika ada satu di antara sunnah Nabi kita, apa yang itu melekat pada diri Nabi kita yang kita ingkari. Yang jelas-jelas padahal riwayatnya jelas benar dan seterusnya, kita ingkari satu saja itu sudah cukup membatalkan keislaman kita. Bahkan sampai begitu, waliyadzubillah gitu ya. Nah, kalimat Nabi SAW mengatakan bahwa setiap penyakit ada solusinya, ada jalan selesainya. Setiap penyakit teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu, para pemirsa yang menyaksikan ini. Kira-kira kalau ada teori sekarang muncul di depan Bapak Ibu sekalian, di HP-nya Bapak Ibu baca, teman-teman semuanya nyimak dan seterusnya. Ada teori ini, tulisan gitu ya, bahwa ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini, ABC ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kira-kira teori ini salah atau benar? Sekali lagi tulis di kolom komentar ya. Salah atau benar? Salah kenapa? Kenapa kalau salah? Karena dia bertentangan dengan kalimat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sudah mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada solusinya, maka tidak mungkin tidak ada penyakit yang tidak ada solusinya. Nggak mungkin ada penyakit yang tidak ada solusinya. Nah, disinilah kenapa kemudian teman-teman sekalian, kita penting membangun ilmu itu. Saya mohon maaf sekali lagi ya, membangun keilmuan, penelitian itu harus dibangunnya pakai iman dulu. Apalagi ini kita bicara muslim ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena itu yang akan mengawal ketawaduan ilmu. Itu yang akan mengawal tetap rendah hatinya seorang hamba. Dan dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Coba bayangkan. Kalau kemudian riset, penelitian pengobatan, apapun itu ya, kemudian landasannya adalah pakai kalimat Nabi, setiap penyakit ada solusinya, maka apa yang dilakukan seorang periset teman-teman sekalian? Orang yang sedang meneliti pengobatan, begitu dia sedang meneliti satu penyakit, misal ya, kemudian dia sudah riset nih, pakai ini, ternyata nggak kunjung ketemu. Kesimpulan dia adalah bukan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tapi kesimpulan dia apa? Saya yang belum tahu caranya. Gimana menyembuhkan penyakit ini. Bisa dipahami, bisa dirasakan bedanya teman-teman sekalian? Bedakan coba kalimat, penyakit ini nggak bisa disembuhkan dengan kalimat, mohon maaf, saya belum tahu caranya menyelesaikan penyakit ini. Beda rasanya Pak. Serius. Ya, kita datang ke seorang tabib, dokter dan seterusnya lah, terapis apapun itu. Kemudian begitu kita sampaikan keluhan kita, yang bersangkutan menjawab, wah penyakit bapak ini nggak bisa disembuhkan. Rasanya, bedakan rasanya dengan ketika kita datang, kemudian dia mengatakan, mohon maaf Pak, ilmu saya masih terbatas, saya belum mampu kalau untuk menangani kasus yang ini. Coba bayangkan, rasakan bedanya Bapak Ibu, rasakan bedanya. Kita akan lebih enjoy dengan yang kedua, bukan? Ya, kita akan lebih nyaman. Kita akan, oh ya oke, nggak apa-apa, makasih banyak. Kita kemudian akan berikhtiar di tempat yang lain. Nggak jadi masalah. Manusiawi Pak. Ya, tidak ada manusia yang kemudian mengetahui semuanya. Dan Allah Ta'ala sudah garansikan tadi di surat Asy-Syu'ara yang sudah kita bahas, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Gitu ya. Nah, bisa dipahami teman-teman ya, bedakan rasanya itu. Nah, makanya kemudian pentingnya iman dulu sebelum ada ilmu pengetahuan. Dan di sini Nabi SAW tegaskan setiap penyakit pasti ada solusinya. Maka apapun keluhan yang saat ini teman-teman rasakan juga, pasti Allah Ta'ala sudah siapkan jalan solusinya. Dan bisa jadi salah satu yang Allah Ta'ala pertemukan dengan pasal kasau ini. Insya Allah ya, insya Allah. Baik, nah itu ya teman-teman ya, ini poin di hadis Nabi SAW ini berkaitan dengan bahwa setiap penyakit pasti ada solusinya. Nah, sekarang kita bergeser lagi. Kita akan bergeser ke panduan sunnah lainnya ya. Kalimat yang redaksinya juga mirip-mirip seperti ini, yaitu adalah Nabi SAW mengatakan, Innallaha anzalad da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarnya, dan menjadikan setiap penyakit ada pasangan solusinya.
Ingat ya, ini mengulangi lagi kalimat yang redaksinya mirip dengan yang tadi. Setiap penyakit ada pasangannya, teman-teman. Dan Nabi SAW katakan, yang nggak bisa disembuhkan itu cuma dua. Ya, apa itu? Tua dan mati. Ya, hanya ada dua, tua dan mati. Ya, tua itu maksudnya apa? Tua itu adalah kondisi semuanya yang muncul di usia tua. Ya, dia gampang lelah, ya, fisiknya gampang capek, pinggang sering mudah sakit, gitu ya misalnya. Itu teman-teman sekalian di terapi bisa, ya diikhtiarkan dengan terapi bisa. Bisa jadi dia akan seger sebentar, tapi pasti akan cepat kembali lagi lelahnya. Kenapa? Karena sudah usia tuanya. Pandangan sudah mulai kabur, gitu ya. Kalau lihat WA, pegangnya smartphone sih, cuman fonnya gede semua gitu kan, memenuhin layar gitu kan. Ini kan generasi-generasi peralihan dari milenial ke kolonial ya kan. Jadi pegangnya Android tapi fonnya gede semua gitu ya. Karena sudah nggak bisa. Itu pun bacanya pakai jauh begini gitu. Nah, itu sudah kondisi tua teman-teman sekalian. Yang tidak, kalaupun mau diterapi seperti apapun, dia akan memperbaiki saat tapi kembali lagi ke kondisinya. Karena memang sudah usia tua, nggak bisa disembuhin. Kalimat Nabi clear. Nabi SAW mengklasifikasikan penyakit yang nggak bisa disembuhkan itu clear teman-teman. Memang betul-betul kondisinya begitu, gitu ya. Termasuk ketika bahasannya masalah mati. Mati juga sama. Maksudnya apa mati? Mati itu maksudnya adalah, para guru kita mengajarkan, semua penyakit yang dengan sakit itu Allah Ta'ala catatkan memang umurnya fulan, nanti wafatnya dia akan disertai dengan penyakit ini nih. Misal di catatan takdirnya fulan, dia meninggal dengan ada catatan tambahnya, dia meninggal nanti ada penyakit jantungnya. Itu teman-teman sekalian, penyakit jantungnya itu, keluhan jantungnya, mau dibawa kemanapun, itu nggak akan bisa disembuhkan. Karena memang sudah catatan takdirnya, dia akan wafat dengan ada catatan itu. Bisa dipahami ya? Tapi kapan kita bisa tahu bahwa penyakit itu nggak bisa disembuhkan? Kalau orangnya sudah meninggal, sudah mati. Baru kita bisa katakan, oh memang penyakitnya nggak bisa disembuhin. Oh sudah mati kok, memang nggak bisa disembuhin. Selesai dengan kematiannya. Bisa dipahami teman-teman ya? Tapi selama manusia masih hidup, maka Nabi SAW katakan setiap penyakit pasti ada solusinya. Saya dirasakan teman-teman ya. Nah menariknya di kalimat hadis ini, coba kembali lagi ke hadisnya. Di sini Nabi SAW kasih batasan, ini yang menjadi menarik ini. Nabi SAW katakan fatadawaw, maka silahkan kalian ikhtiar berobat apapun. Kata Nabi SAW wala tadawaw biharam, yang penting bukan dengan yang haram. Batasannya jelas sekali teman-teman sekalian. Ya, yang penting bukan dengan yang haram. Ya. Bahkan sampai ada sebagian ulama yang mengatakan kepada kita dari hadis ini, ulama kita mengatakan bahwa yang haram itu bukan untuk obat kita. Yang haram itu bukan untuk berobat. Menarik sekali. Ya. Ini jadi kaidah lagi nih teman-teman. Lagi-lagi ini pentingnya membangun keilmuan, pemahaman, sampai nanti akhirnya memunculkan sikap. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kira-kira teman-teman sekalian, ikhtiar menuju sembuh, ya, ikhtiar menuju sehat, berobat, ya, terapi, apapun itu, kira-kira ragamnya banyak atau sedikit? Banyak kan? Oke. Yang lebih, maksudnya, ini ada kan yang haram kan ada juga ya, datang ke dukun lah, misal pakai jimat, atau konsumsi yang haram dan seterusnya lah ya. Dibandingkan yang haram, kira-kira yang halal ini lebih banyak atau lebih sedikit ikhtiar untuk menuju kesembuhan? Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Jauh lebih banyak yang halal yang Allah Ta'ala siapkan dibandingkan perkara yang haram. Jadi pilihan kita berikhtiar itu pasti justru masih jauh lebih banyak gitu loh teman-teman. Tidak hanya satu hal, tidak hanya satu pintu, tidak hanya dua pintu, tidak itu banyak sekali. Silahkan lihat saja lah ilmu terapi. Nanti kita akan singgung juga sedikit ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi pilihannya banyak sekali. Tidak. Masalahnya hari ini justru kita ini justru semakin kesini, semakin modern zaman kita sebut, tapi justru kita semakin terjebak dengan banyaknya hal yang haram. Contoh seperti ini, berikut ini. Ini ujian yang sudah lama sekali ya. Gak pernah selesai-selesai di kita nih, apalagi urusannya obat. Ini kan hewan kita tahu semua nih. Hewan babi ini jelas dalam agama kita hukumnya haram. Kan clear ya teman-teman ya. Ini clear hukumnya haram teman-teman sekalian. Maka kemudian ya kita letakkan di posisi haramnya lah. Harusnya kan begitu. Ya. Kira-kira kalau boleh saya tanya ini teman-teman sekalian. Babi ini kalau buat kita, ya, kalau buat kita, ini nikmat atau ujian kira-kira? Ya, coba ditulis di kolom komentar. Kira-kira babi ini buat kita ini ujian atau nikmat gitu ya. Jangan sampai ada yang nulis di kolom komentar nikmat ujian untuk dinikmati ya gitu ya. Malah repot.
Coba lihat hewan ini teman-teman sekalian. Ini fitnah hewan ini luar biasa loh. Bayangkan itu sampai seolah-olah kayak nggak ada makhluk lain yang bisa kita jadikan bahan untuk penelitian yang lebih halal. Dan bahkan ujiannya babi ini teman-teman sekalian tidak hanya berputar di urusan masalah apa? Masalah pengobatan ya. Bahkan dia masuk sampai ke masalah rumah tangga kita. Masuk ke bahasan saya tuh kadang kaget juga dulu ya waktu dapat informasi, dapat data bahwa ternyata ada beberapa produk, boleh di switch mas ya. Ada beberapa produk itu, ada beberapa produk kuas yang kuas ya, yang ternyata bulunya kuas itu dia menggunakan bulu babi. Sampai terpikir emang nggak ada gitu ya cara untuk menggantikan hewan ini gitu. Emang nggak ada bulu lain atau benda lain yang kemudian bisa menggantikan? Ya alhamdulillahnya masih banyak opsi pilihan. Sampai apa teman-teman sekalian? Sampai ada produsen kuas itu yang kemudian menempelkan logo halal MUI di kuas catnya. Coba bayangin. Itu kan berarti saking luar biasa ya. Bahkan lembaga ulama kita, majelis ulama kita kan di lembaga sertifikasi halalnya. Setahu saya kan sampai begitu hendak survei ya, produk yang mau dilabeli halal. Kalau itu dia produknya ini makanan dan dibuat dalam bentuk loyang dan seterusnya, maka yang mereka cek adalah sampai kualitas kuasnya juga, apakah kuasnya menggunakan bulu babi atau tidak. Jadi luar biasa, jadi seolah-olah kayak nggak ada yang lain gitu teman-teman sekalian. Sampai ke bahan makanan juga iya, gitu kan? Apalagi kalau kita bicaranya di pengobatan, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tuh kayak seperti tidak punya pilihan lain. Coba hari ini. Bahkan sampai pada titik teman-teman sekalian, kalau kita bicara konsumsi obat ya, coba berapa banyak obat yang itu betul-betul tidak ada sertifikasi halalnya sama sekali. Banyak sekali. Dan ada di antara jenis obat itu yang ke beberapa kasus penyakit yang hari ini masyhur gitu ya, itu orang tersebut kadang diminta harus minum dia seumur hidup bahkan. Betul kan? Coba teman-teman sekalian. Alih-alih minum obat itu, kira-kira pilihannya untuk menjemput kesembuhan dengan cara yang halal lebih banyak atau lebih sedikit? Ataukah hanya satu obat itu aja yang Allah Ta'ala siapin? Kan nggak mungkin. Mana mungkin Allah Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian menyediakan solusi itu cuma satu, itu pun pakai yang haram gitu. Padahal jelas-jelas Allah Ta'ala sendiri yang mengharamkan babi itu. Maka ini untuk kita berpikir teman-teman sekalian ya. Ini untuk jadi renungan kita semuanya. Betapa Allah Ta'ala itu sebenarnya sudah menyiapkan luar biasa banyak jalan ikhtiar untuk menjemput kesembuhan. Dan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Dan jangan sampai kita terjebak dengan yang haram ini. Apalagi Nabi SAW. Jadi pilihan berobat itu fatadawaw, silahkan kata Nabi. Apapun. Yang penting bukan yang haram. Patokannya yang penting bukan yang haram aja. Udah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah dari sini teman-teman sekalian kita bisa simpulkan bahwa satu, Allah Ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya. Seberapapun besar ujian sakit yang dirasakan, itu bukan bentuk kezaliman Allah kepada hambanya. Yang kedua, bahwasanya kesembuhan itu mutlak hanya dari Allah, yang bisa menyembuhkan hanya Allah Ta'ala, ya, semuanya adalah sifatnya wasilah, ikhtiar manusiawi. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa setiap penyakit ini harus jadi keyakinan. Setiap penyakit selalu ada solusi kesembuhannya. Nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, semua penyakit bisa disembuhkan. Kecuali dua tadi yang kita singgung. Kemudian yang keempat, yang penting bukan berobat dengan yang haram. Baik, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Bapak Ibu, kita akan bahas, sekarang kita akan mulai masuk ke bahasan tentang Pas Al-Qasawnya. Nah ini ya, saya akan bahas Pas Al-Qasaw ini dari sisi sejarahnya Bapak Ibu ya. Di video-video juga teman-teman sudah saksikan. Saya akan kenalkan terlebih dahulu foundernya. Nah, ini adalah Ustadz Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Ustadz Abu Hamzah, beliau sudah wafat ya, Juli 2020 kemarin. Beliau kalau dari segi ilmu pendidikan ya, dari segi jenjang pendidikan beliau ini engineer ya. Beliau dapat beasiswa di Belanda, beliau kuliah di jurusan rangka pesawat ya. Nah ini jadi kalau dikasih gelar ya beliau ini engineer lah. Kira-kira kalau engineer bahasa saraf kejepit gitu gimana ya? Menurut teman-teman ya. Tapi lagi-lagi kan kita tidak bicara masalah gelar ya. Kita tidak mungkin hanya menggantungkan yang namanya ahli itu hanya berdasarkan gelar gitu ya. Yang namanya kemampuan ilmu itu hanya ukurannya adalah dari gelarnya, kan nggak mungkin begitu ya. Karena gelar ini sangat terbatas teman-teman ya.
Dan ilmu itu Allah Ta'ala bukakan kepada siapapun. Apalagi hikmah ya. Allah Ta'ala bisa berikan kepada siapapun. Dan betul ya, sosok Haris Mujahid ini luar biasa dan sangat layak untuk merisetkan keilmuan pengobatan. Kenapa? Karena sebelum